Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wulan dengan NIM E1121231046 dari Prodi Antropologi Sosial. Di sini, saya ingin mempresentasikan tugas untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Antropologi Pendidikan yang diampu oleh Mbak Dwi Surti Junida, ESOS MSI. Yang pertama, soal ini saya menggunakan teori enkulturasi dari Melvin, dan pertanyaan dari soal ini yaitu, saat ini banyak anak dan remaja memperoleh pengetahuan tidak hanya dari sekolah tetapi juga dari media sosial, YouTube, TikTok, dan game online, dan berbagai platform digital lainnya. Dan pertanyaannya, bagaimana perubahan sumber belajar tersebut mempengaruhi proses pendidikan dan pewarisan nilai budaya dalam masyarakat? Jawabannya, perkembangan teknologi digital telah mengubah anak dan remaja memperoleh pengetahuan. Jika dahulu sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat menjadi sumber utama pembelajaran, kini ada media sosial seperti YouTube, TikTok, game online juga berperan besar dalam membentuk pengetahuan serta berperilaku generasi muda. Dan menurut saya, perubahan ini memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif terhadap proses pendidikan dan pewarisan budaya. Dalam teori enkulturasi, individu mempelajari nilai, norma, dan kebudayaan masyarakatnya melalui proses interaksi sosial sejak kecil. Dan proses ini berlangsung terutama melalui keluarga dan lingkungan sekitar. Contohnya, banyak remaja Indonesia yang lebih mengenal budaya Korea seperti K-pop dan drama Korea dibandingkan kesenian daerahnya sendiri. Dan di sisi lain, media digital juga dapat digunakan untuk melestarikan budaya, misalnya melalui konten edukasi tentang tari tradisional, bahasa daerah, atau sejarah lokal yang banyak ditemukan di YouTube dan TikTok. Serta penelitian antropologi pendidikan ini memperlihatkan bahwa era digital telah mengubah proses pewarisan budaya sehingga tidak lagi berlangsung secara satu arah dari generasi tua pada generasi muda, melainkan melalui aktor berbagai media dan aktor sosial. Tantangan terbesar saat ini bukan keberadaan teknologi itu sendiri, melainkan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi dan mempertahankan identitas budayanya. Dan oleh karena itu, keluarga dan sekolah harus berperan aktif membimbing agar anak mampu memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan nilai budaya yang dimiliki. Dan soal yang kedua, ini saya menggunakan teori ketimpangan sosial dari Peer-Bordy atau model budaya. Dan pernyataan dari soal ini, di beberapa daerah Indonesia masih ditemukan kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Termasuk pedesaan, akses teknologi, guru, fasilitas pendidikan, dan bagaimana faktor budaya dan lingkungan sosial mempengaruhi kesempatan seseorang memperoleh pendidikan. Dan jawabannya, kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Perbedaan akses terhadap guru, teknologi, dan fasilitas pendidikan menyebabkan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas tidak merata. Dan menurut Peer-Bordy, keberhasilan seseorang dalam pendidikan dipengaruhi oleh model budaya yang dimiliki keluarga. Modal budaya meliputi pengetahuan, kebiasaan belajar, kemampuan berbahasa, serta akses terhadap sumber-sumber pendidikan. Dan anak yang berasal dari keluarga berpendidikan umumnya memiliki modal budaya yang lebih besar dibandingkan dari anak keluarga yang kurang berpendidikan. Contohnya, anak yang tinggal di kota biasanya memiliki akses internet yang stabil, perpustakaan khusus tambahan, dan lingkungan pendidikan yang memadai dan mendukung. Sebaliknya, banyak anak daerah pedalaman harus menempuh perjalanan jauh untuk bisa bersekolah dan memiliki keterbatasan akses teknologi.
Akibatnya, mereka menghadapi hambatan yang lebih besar untuk mencapai prestasi akademik yang sama. Serta, dari perspektif antropologi pendidikan, lingkungan sosial, dan budaya, membentuk cara masyarakat memandang pentingnya pendidikan di beberapa daerah dan masih ditemukan pandangan bahwa anak perempuan tidak perlu bersekolah tinggi karena akan fokus pada urusan rumah tangga. Pandangan budaya seperti ini dapat membatasi kesempatan pendidikan seseorang. Serta menurut saya, pendidikan tidak hanya cukup membangun sekolah, tetapi juga perlu mengurangi ketimpangan modal budaya melalui pemerataan akses internet, peningkatan kualitas guru, dan pemberdayaan masyarakat. Pendidikan seharusnya menjadi alat mobilitas sosial, bukan justru memperkuat ketimpangan yang sudah ada. Serta yang ketiga ini saya menggunakan teori sosialisasi dari Peter Berger dan Thomas Lackman. Pertanyaannya, bagaimana kehidupan sehari-hari sering ditemukan perbedaan nilai yang diajarkan di rumah dan nilai yang diajarkan di sekolah atau di media digital. Dan bagaimana cara anak menghadapi perbedaan nilai tersebut, serta bagaimana lembaga saat ini lebih membentuk dominan karakter anak, keluarga, sosial, dan media digital. Dan jawabannya, di dalam kehidupan sehari-hari, anak sering menghadapi perbedaan nilai yang diajarkan oleh keluarga, sosial, dan media digital. Misalnya, mengajarkan anak tentang kesopanan, pembatasan penggunaan gadget, sedangkan media sosial atau media digital sering menampilkan perilaku yang lebih bebas dan individualistis. Serta menurut Berger dan Lackman, individu membentuk realitas sosial melalui proses sosialisasi, dan anak menerima berbagai nilai dari agen sosialisasi yang berbeda, yaitu dari sekolah, keluarga, dan teman sebaya, serta media sosial. Ketika nilai yang diterima berbeda-beda, anak harus melakukan proses penyesuaian dan interpretasi terhadap nilai tersebut. Seperti contoh, nilai pada tren gaya hidup, bahasa, hingga cara berpakaian yang banyak dipengaruhi oleh konten digital. Namun memiliki keluarga tetap memiliki peran mendasar dalam membentuk karakter awal anak. Jika keluarga berhasil menanamkan nilai yang kuat sejak dini, anak akan dapat mampu menyaring pengaruh dari luar. Serta menurut saya, media digital memang semakin dominan, tetapi keluarga tetap merupakan fondasi utama pembentukan karakter, dan oleh karena itu, hubungan baik antara keluarga, sekolah, dan media perlu dibangun agar anak tidak mengalami kebingungan nilai. Dan soal yang keempat, saya menggunakan teori reproduksi budaya dari Pierre Bourdieu. Untuk pertanyaannya, saat ini banyak orang tua lebih sibuk bekerja sehingga sebagian proses pengasuhan dan pendidikan anak diserahkan kepada sekolah, gawai, atau lingkungan pergaulan. Perubahan pola pengasuhan saat ini menunjukkan bahwa banyak orang tua memiliki waktu yang lebih sedikit untuk mendampingi anak karena tuntutan pekerjaan. Akibatnya, sebagian proses pendidikan dan pengasuhan dialihkan kepada sekolah, pengasuh, atau bahkan perangkat digital. Dan menurut teori reproduksi budaya dari Pierre Bourdieu, keluarga merupakan tempat utama dalam mewariskan nilai, norma, kebiasaan budaya kepada generasi berikutnya. Melalui interaksi sehari-hari, anak mempelajari cara berpikir, berbicara, dan berperilaku sesuai dengan kebudayaan keluarganya. Dan ketika waktu interaksi antara orang tua dan anak semakin berkurang, proses reproduksi budaya juga mengalami perubahan, seperti anak lebih banyak memperoleh nilai dari lingkungan luar dibandingkan dari keluarga. Misalnya, anak yang menghabiskan berbagai besar waktunya dengan gawai dapat lebih mengenal tokoh media sosial
dibandingkan tokoh dalam keluarganya sendiri. Contohnya, anak yang lebih cepat meniru bahasa atau tren yang viral di media sosial daripada kebiasaan yang diajarkan oleh orang tua dalam jangka panjang. Kondisi ini dapat menyebabkan berkurangnya pewarisan nilai budaya lokal dan nilai keluarga. Dan menurut saya, sekolah memang dapat membantu proses pendidikan anak, tetapi tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran orang tua. Orang tua tetap memiliki tanggung jawab utama dan untuk membentuk karakter dan identitas budaya anak melalui komunikasi dan intensif serta keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk soal nomor 5, saya menggunakan teori multikulturalisme dari James. Pertanyaannya, di beberapa sekolah masih ditemukan berbagai praktik perundungan seperti bullying, diskriminasi atau perlakuan berbeda terhadap siswa yang berasal dari latar belakang budaya, ekonomi, atau agama yang berbeda. Dan jawaban yang saya dapat, Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, agama, bahasa, dan latar belakang sosial, ekonomi, dan oleh karena itu, sekolah harus menjadi ruang yang aman dan inklusif bagi seluruh siswa. Namun, dalam kenyataannya, masih ditemukan praktik bullying, diskriminasi, dan perlakuan berbeda terhadap siswa tertentu. Serta menurut James, pendidikan multikultural bertujuan menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta pendidikan tanpa memandang latar belakang, dan pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga menanamkan sikap menghargai perbedaan dan toleransi. Dan dalam perspektif ini, sekolah seharusnya tidak hanya menghukum pelaku perundungan, tetapi juga membangun budaya sosial di sekolah yang menghargai keberagaman, seperti contohnya kegiatan lintas budaya, diskusi toleransi, kerja kelompok yang heterogen, dan penggunaan materi pembelajaran yang mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia. Dan menurut saya, keberagaman bukanlah hambatan dalam pendidikan, melainkan sumber pembelajaran yang sangat berharga. Sekolah yang berhasil membangun budaya multikultural akan menghasilkan generasi yang lebih terbuka, toleran, dan mampu menghidup harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Selain itu, penelitian komunikasi antar generasi dan multikulturalisme menunjukkan bahwa penghargaan terhadap keberagaman dapat diperkuat melalui proses pendidikan dan interaksi sosial yang inklusif. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.